Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-352 dengan judul Meditasi Tengah Malam di Ruang ICU. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Ini dimulai oleh karena saya menyekop salju. Saya tahu saya tidak seharusnya melakukan itu, karena penyakit jantung saya. Seorang teman dokter yang baik hati dan taat pada tugasnya telah memperingatkan saya. Namun, demikian, tampaknya meskipun hukum-hukum tersebut diberikan demi kebaikan kita sendiri, itu terlalu mudah kita langgar. Dalam perkara duniawi, kita menyebutnya sebagai kurangnya pertimbangan, ketidaktaatan, atau pembangkangan. Dalam istilah rohani kita menyebutnya dosa. Di tengah-tengah pekerjaan menyekop salju, saya merasa seperti tangan raksasa mencengkram dada saya dengan kekuatan yang luar biasa. Bernapas dengan terengah-engah, saya hampir tidak berhasil masuk ke dalam rumah sebelum semuanya menjadi gelap. Seorang dokter memberi saya suntikan. Ambulans membawa saya pergi. Sebelum saya menyadarinya, saya sudah terbaring di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit atau ICU. Di sini, hukum yang pasti berlaku. Efisiensi dan kebersihan menang. Perhatian penuh, ketelitian yang penuh, pertimbangan, dan cinta diberikan prioritas. Para penyelamat hidup ini, para hamba belas kasihan yang luar biasa ini, bergerak dengan tenang dan efisien. Saya merasakan sebuah tangan di bahu saya. Saya mendapatkan kata-kata yang menghibur. Ketakutan dibuang dan digantikan dengan pengetahuan bahwa saya berada di tangan yang aman. Ya baik, pada hari ini kita diingatkan kembali bagaimana cerita dari seorang laki-laki, di mana pengalaman ini dia alami sendiri pada saat dia sedang melakukan pekerjaannya, yaitu menyekop salju di halaman rumahnya sendiri. Dan pada saat dia sedang menyekop salju yang ada di depan rumahnya ini, dikatakan laki-laki ini dia mempunyai riwayat yaitu penyakit jantung, dan dia mempunyai seorang teman, dan temannya ini kebetulan adalah seorang dokter. Dan dokter ini mengingatkan bahwa laki-laki ini mempunyai penyakit jantung, tetapi dikatakan bahwa temannya ini menganggap itu adalah hal yang biasa dan dia mulai melakukan pekerjaannya seperti biasanya. Dan pada saat dia melakukan atau menyekop salju tersebut, dikatakan dia mulai merasakan seperti tangan raksasa mulai mencengkram dadanya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan bernafas terengah-engah, dia mulai berusaha masuk ke dalam rumahnya. Disitulah dia mulai merasakan gelap yang sangat luar biasa terjadi pada saat itu. Dan dikatakan akhirnya dia masuk ke dalam rumah. Pada saat itu juga seorang dokter memberinya suntikan. Ambulans juga membawa dia ke ruang ICU. Dan disitulah dia terbaring di unit perawatan intensif. Inilah pelajaran yang mengingatkan kita kembali bagaimana teguran-teguran yang Tuhan sudah berikan kepada kita seringkali kita abaikan, atau firman-firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, seringkali kita menganggap itu adalah hal yang biasa di dalam diri kita masing-masing. Sama seperti dikatakan di sini bahwa hukum-hukum tersebut diberikan demi kebaikan kita sendiri. Itu terlalu mudah kita langgar. Ya bagaimana firman atau hukum-hukum daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya untuk kebaikan pribadi kita sendiri, tetapi kita sebagai manusia mempunyai keras kepala yang sangat luar biasa sehingga itu adalah hal yang baik kepada kita, tetapi kita tidak mau menerima semuanya itu, malah kita membantah akan setiap hukum-hukum yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya inilah ketika kita membantah akan setiap firman Tuhan atau membantah akan setiap hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mulai mengikuti akan jalan kita sendiri. Disitulah kita akan mendapatkan atau menanggung akan setiap risiko-risiko yang dari setiap pilihan-pilihan yang kita ambil selama ini. Dan ketika laki-laki ini dibawa lari ke ambulans, dikatakan para penyelamat hidup dan para belas kasihan yang luar biasa bergerak dengan tenang dan efisien. Dia mulai merasakan sebuah tangan di bahunya dan mendapatkan kata-kata yang menghibur. Ketakutan dibuang dan digantikan dengan pengetahuan bahwa dia berada di tangan yang aman.
Ini pelajaran kepada kita masing-masing. Ya walaupun kita sudah selalu menyakiti hati Tuhan, mengambil jalan kehidupan kita sendiri dan membantah akan setiap hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi ketika kita menanggung dari setiap apa yang sudah kita pilih selama ini, dan sesuatu terjadi kepada diri kita masing-masing, Tuhan masih mempunyai belas kasihan yang sangat luar biasa. Dia mau masih membantu kita, menyelamatkan kita, walaupun itu adalah pilihan kita sendiri. Pilihan-pilihan yang dimana kita ambil sendiri tanpa kita menturut sertakan Tuhan di dalam setiap pilihan-pilihan kita. Kita melanggar akan setiap hukum Tuhan, merasa bahwa hukum Tuhan itu tidak ada artinya, tidak ada untungnya di dalam diri kita. Tetapi tanpa kita sadari, hukum-hukum Tuhan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang benar, melakukan hal-hal yang benar setiap harinya. Karena tanpa peraturan-peraturan dari Tuhan, tanpa adanya Roh Kudus selalu dalam diri kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan kita sendiri. Dan dilanjutkan di sini bahwa ketika dia sudah mulai masuk ke dalam ruang ICU dan dia mulai mendengarkan kata-kata yang menguatkan dia, dan dari situlah dia mulai merasa aman. Dia tahu bahwa dia bersama-sama dengan orang-orang yang aman. Ya sama halnya dengan kita, walaupun kita mengalami akan masalah-masalah kehidupan kita, atau kita mengalami akan setiap akibat-akibat dari setiap pilihan-pilihan kita sendiri, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun itu adalah pilihan kita sendiri, tetapi bagaimana Tuhan mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Disinilah saya di tempat tidur ICU, jelas-jelas merupakan orang berdosa secara fisik. Saya telah menyekop salju yang bertentangan dengan perintah dokter saya, dan sekarang saya menuai akibat penuh dari ketidaktaatan saya. Adalah hal yang wajar untuk mendapatkan kata-kata kecaman, tetapi saya tidak mendengar satu kata pun yang negatif keluar dari mereka yang melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan hidup saya. Ya, inilah yang sangat luar biasa yang boleh kita ambil atau petik dari pelajaran pada hari ini, di mana dikatakan ketika laki-laki ini mulai sadar, dikatakan dia terbaring di tempat tidur ICU, dan jelas-jelas dia terbaring di situ karena kesalahannya dia sendiri, yaitu dia melanggar akan perintah daripada dokternya sendiri. Dokternya sudah mengingatkan bahwa dia mempunyai penyakit jantung, tetapi laki-laki ini tidak menghiraukan akan perintah daripada dokternya, malahan dia membantah akan perintah daripada dokternya tersebut. Akhirnya dia menanggung apa yang sudah dia langgar pada saat itu. Dan dikatakan di sini bahwa ketika dia di ruangan ICU, dan dikatakan bahwa adalah hal yang sangat wajar ketika dia mendapatkan kata-kata makian, kata-kata kecaman, tetapi dia tidak mendengar satu kata pun yang negatif keluar dari mulut orang-orang tersebut yang melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan hidup dari laki-laki ini. Ya, inilah pelajaran pada hari ini, mengingatkan kita kembali akan Tuhan kita. Walaupun kita menyakiti hati Tuhan kita dengan setiap pilihan-pilihan kehidupan kita, dan kita menanggung dari setiap akibat-akibat yang selama ini kita sudah ambil. Ya, disitulah Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita mengambil hal-hal yang salah, kita juga akan menanggung akan setiap akibat-akibat dari setiap pilihan-pilihan kehidupan kita setiap hari. Ya, dan juga dilanjutkan bahwa di rumah sakit perhatian utama adalah menyelamatkan nyawa. Bukankah itu juga yang seharusnya menjadi kepentingan utama gereja? Mengapa begitu banyak orang berdosa di gereja? Mereka yang dalam satu dan lain hal melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, merasa dikutuk, bahkan ditolak. Apa yang membuat orang-orang begitu sulit untuk kembali jika ada yang gagal? Mungkinkah kita kekurangan kasih? Ya, pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita umat-umat Tuhan pada hari ini. Ya, biarlah kita mau mendoakan ini setiap harinya, dan biarlah kita mau mengoreksi akan diri kita pribadi lepas pribadi. Dan dilanjutkan di sini bahwa sekarang saya sudah kembali ke rumah mencoba menerapkan pelajaran yang didapat dari pengalaman ini. Setiap anggota gereja membutuhkan ICU pribadi. Saya ingin mengingat bahwa Yesus memanggil kita untuk memberikan waktu, simpati, dan rasa pengertian dalam melayani orang lain. Ya, ruang ICU ini digambarkan sebagai tempat di mana kita pulang ketika kita mengambil pilihan kita sendiri dan kita mulai gagal dengan setiap pilihan-pilihan kita.
Ya, disitulah Tuhan memanggil kita masuk di ruang ICU untuk dapat menyembuhkan dan memulihkan kita kembali. Ya, tetapi ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan itu kepada kita, memberikan kesempatan itu untuk kita masuk di ruang ICU pribadi kita masing-masing, biarlah kita mau menggunakan itu dengan sebaik-baik mungkin. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita lakukan itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan biarlah kita mau menaati akan setiap hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, karena hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan untuk kepentingan Tuhan sendiri, melainkan untuk diri kita masing-masing, untuk kebaikan pribadi lepas pribadi kita. Dan dikatakan di sini bahwa saya ingin mengingat bahwa Yesus memanggil kita untuk memberi waktu, simpati, dan rasa melayani orang lain. Ya, sangat jelas kita diingatkan bahwa biarlah kita juga mau menjadi berkat kepada orang lain ketika kita sudah mendapatkan akan berkat yang Tuhan sudah berikan selama ini ke dalam kehidupan kita. Dan dikatakan menyelamatkan nyawa masih merupakan hal yang utama. Kata-kata yang masih tertanam di benak saya sampai saat ini. Ketika saya meninggalkan rumah sakit terucap dengan tegas dan pasti, namun dengan senyuman simpati dari dokter yang menangani. Dalam kesederhanaan praktisnya, mereka mengingatkan saya akan kata-kata Yesus kepada orang-orang berdosa. Sekarang pulanglah dan jangan menyekop salju lagi. Ya, pelajaran ini mengingatkan kita seperti perempuan yang pada saat itu datang kepada Yesus, dan Yesus berkata, "Di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Tetapi jawab dari perempuan ini bahwa tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus kepada perempuan ini, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pelajaran ini menegur kita masing-masing atau menegur pribadi saya juga sendiri. Ketika Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, biarlah kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Kita gunakan kesempatan itu untuk memperbaiki diri kita lagi. Jangan kita mempergunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk melakukan hal yang sama atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan kita. Dan pelajaran akhirnya dikatakan, apakah Anda mendengar Juru Selamat mengatakan hal serupa kepada Anda? Bukankah sudah waktunya untuk pulang ke rumah? Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita masing-masing. Apakah Tuhan sudah berbisik kepada kita masing-masing untuk meninggalkan hal-hal duniawi kita? Atau melepas semua keinginan-keinginan daging kita? Apakah Tuhan sudah berbisik itu kepada kita? Ataukah Tuhan sudah berbisik tetapi sebaliknya kita menentang akan setiap bisikan-bisikan dari Roh Kudus tersebut? Atau kita tidak mau mendengarkan akan bisikan-bisikan daripada Tuhan? Malah sebaliknya kita menentang akan setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan, akan setiap hukum-hukum yang selama ini Tuhan berikan kepada pribadi lepas pribadi kita. Ya, biarlah pelajaran ini boleh mengingatkan kita selalu bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan dalam setiap pilihan kehidupan kita, biarlah kita mau turut sertakan Tuhan di dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita. Dan biarlah kita mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita. Karena perintah-perintah Tuhan baik untuk pribadi lepas pribadi kita. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.